Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, pada episode yang sekarang ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya, masih di surah Al-Baqarah ayat 233 di dalam kajian tafsir At-Tanwir. Pada dua episode sebelumnya, di ayat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan agar setiap anak yang dilahirkan mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka sekalipun kedua orang tua mereka bercerai. Lanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 233 pada ujung potongan yang terakhir, bahkan Allah menegaskan bahwa jaminan pada seorang anak harus tetap diberikan walaupun ayahnya telah meninggal. Kewajiban itu kemudian akan dialihkan kepada ahli waris. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Kewajiban ahli waris juga demikian. Artinya, kalau ayah meninggal, maka ahli waris diwajibkan memikul beban ayah itu. Ulama tidak sependapat tentang siapa yang dimaksud ahli waris dalam ayat ini. Apakah ahli waris ayah karena konteks kalimat lebih dekat kepada pengertian itu, atau wali dari anak karena para walinya wajib menafkahinya, atau anak itu sendiri. Artinya anak membiayai sendiri penyusuannya jika ia punya harta. Jika anak tidak punya harta, dibebankan kepada dzul asabahnya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ahli waris dari anak, khususnya ayah dan ibu. Jika salah satu meninggal, maka dibebankan kepada yang lain untuk membiayai penyusuan dan nafkah anak tersebut. Namun demikian, semua perbedaan tersebut menunjukkan bahwa anak tidak boleh diabaikan kebutuhannya untuk menyusu dan segala hal yang terkait dengan tumbuh kembangnya setelah ayahnya meninggal. Di awal ayat, Allah menegaskan bahwa ibu diwajibkan menyusukan anaknya selama 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Bagaimana seandainya kedua orang tua memutuskan untuk menyapih anaknya sebelum 2 tahun karena berbagai pertimbangan, dan untuk kepentingan anak setelah keduanya bermusyawarah dan sepakat? Maka lanjutan ayat ini menjelaskan halnya tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ayah dan ibu boleh menyapih anak itu sebelum 2 tahun jika mereka telah sepakat dalam musyawarah. Mereka telah mendiskusikan segala hal yang terkait dampak positif dan negatifnya.
Dalam mengambil keputusan, mereka juga telah mempertimbangkan yang terbaik. Keputusan ini diambil tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, kesepakatan untuk menyapih anak di bawah 2 tahun dengan kondisi demikian tidak menimbulkan dosa bagi keduanya. Para pemirsa yang budiman, ayah dan ibu adalah orang yang diamanahi Allah untuk mengurus, mendidik, dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka. Karena itu, merekalah yang berhak menentukan yang terbaik untuk anak mereka termasuk dalam hal penyusuan. Namun demikian, jika anak akan disapih sebelum 2 tahun, maka hal itu baru bisa dilakukan setelah dimusyawarahkan dan disepakati oleh kedua orang tua, ayah dan ibu. Jadi musyawarah dan kesepakatan ini akan menjadi kata kunci dalam ayat ini untuk membolehkan penyapihan sebelum 2 tahun. Dengan demikian, tidak dibenarkan mengambil keputusan sepihak tanpa menghiraukan pihak lain. Kalau dalam soal menyusui saja ada keharusan bermusyawarah, apalagi dalam masalah-masalah yang lebih besar, tentu kewajiban bermusyawarah merupakan sesuatu yang urgen, yang harus dilakukan. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Nah, kata kamu pada anakmu, auladakum, dalam ayat ini bersifat umum untuk semua ayah dan ibu. Artinya, para ayah dan para ibu ketika menghendaki agar bayi-bayi mereka disusukan oleh wanita-wanita lain yang bersedia menyusui, hal itu dibolehkan dengan syarat memberikan upah dan hadiah yang patut menurut aturan Islam dan adat yang berlaku di masyarakat. Jadi pembayaran secara patut itu menjadi penting untuk kemaslahatan bayi, supaya ibu susunya ini tidak menyusukan, mengasuh dan memeliharanya dengan sepenuh hati dan tidak menyia-nyiakannya. Kenyamanan perasaan dan ketenangan hati ibu yang menyusui akan berpengaruh positif terhadap produksi air susu dan perlakuannya terhadap bayi. Sebaliknya, bila hatinya disakiti sehingga jiwanya tidak tenang, maka hal itu akan berpengaruh buruk terhadap air susunya dan bisa akan membahayakan bagi sang bayi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah tuntunan hukum menyusui di dalam Al-Quran. Al-Quran khususnya di surah Al-Baqarah ayat 233. Mudah-mudahan surah Al-Baqarah 233 ini betul-betul menjadi bahan renungan dan pelajaran untuk bisa kita amalkan dalam rangka melindungi tumbuh kembang anak yang menjadi harapan bagi kedua orang tuanya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah kita akan bertemu pada episode yang akan datang, tentu lanjutan dari ayat 233 di dalam tafsir At-Tanwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.